Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Radiatur Rahman, NIM 34 dari Teknik Sipil 2019 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kesetimbangan kimia pada bab atau subbab 4 sampai dengan 7. Adapun cakupan materi yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu menentukan hasil bagi reaksi beserta dengan contoh soalnya. Yang kedua adalah hubungan Kc dengan Ki. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Dan yang keempat adalah aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Baik, pada materi pertama yaitu menentukan hasil bagi reaksi. Hasil bagi reaksi atau biasa kita kenal dengan Kc adalah kuantitas yang diperoleh dengan cara mensubstitusikan konsentrasi awal ke persamaan konstanta kesetimbangan. Secara model matematis, untuk mencari nilai Kc bisa digambarkan dengan mengalihkan konsentrasi awal produk, lalu dibagi dengan hasil perkalian konsentrasi awal reaktan, yang masing-masing dipangkatkan koefisien reaksinya. Jadi, produk itu zat yang dihasilkan setelah terjadinya suatu reaksi, dan reaktan itu sebelum terjadinya reaksi. Jadi di sini jika saya mempunyai suatu reaksi A, B, C, dan D, di sini yang berperan sebagai produknya yaitu C dan D, dan reaktannya itu A dan B. Jadi jika kita ingin mencari Kc dari suatu reaksi di atas, kita dapat menuliskannya dengan konsentrasi C dipangkatkan dengan P, yaitu konsentrasi dari produknya itu yaitu C dan D, dipangkatkan dengan koefisiennya, dipangkatkan dengan P, dibagi dengan hasil kari antara reaktan. Konsentrasi reaktan dipangkat dengan koefisiennya. Seperti itu. Baik, kita langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui 2NO gas ditambah O2 menghasilkan 2NO2. Jika konsentrasi NO, O2, dan NO2 saat kesetimbangan berturut-turut 2 mol, 1 mol, dan 2 mol, ke arah manakah reaksi berlangsung? Dengan keterangan di sini, Kc-nya yaitu 0,8 dan V-nya yaitu 0,1. Maka kita bisa simpulkan bahwa di sini kita akan mencari ke arah mana reaksi itu berlangsung. Sebenarnya jawaban untuk contoh soal kali ini akan bersambung pada materi saya yang kedua, yaitu hubungan Kc dengan Ki. Maka dari itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi yang kedua, hubungan dengan Kc, antara Kc dengan Kc. Saya akan menjelaskan jika nilai Kc dibandingkan dengan nilai Kc, terdapat 3 kemungkinan hubungan yang terjadi. Antara lain, yang pertama adalah Kc kurang dari Kc, Kc sama dengan Kc, dan Kc lebih besar daripada Kc. Yang pertama, yaitu Kc kurang dari Kc. Untuk Kc kurang dari Kc, sistem reaksi reversibel, kelebihan reaktan, dan kekurangan produk. Untuk mencapai kesetimbangan, sejumlah reaktan diubah menjadi produk, akibatnya reaksi cenderung ke arah produk atau ke arah kanan. Untuk Kc sama dengan Kc, sistem berada dalam keadaan kesetimbangan, laju reaksi, baik ke arah reaktan maupun produk. Dan yang ketiga, untuk keadaan Kc lebih besar daripada Kc, sistem reaksi reversibel, kelebihan produk, dan kekurangan reaktan. Untuk mencapai kesetimbangan, sejumlah produk diubah menjadi reaktan, akibatnya reaksi cenderung ke arah reaktan atau ke arah kiri. Baik, kita kembali lagi ke contoh soalnya. Yang pertama, untuk menyelesaikan soal kali ini, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mencari nilai Kc. Mencari nilai Kc agar kita dapat mendapatkan hasil dari Kc lalu membandingkannya dengan Kc. Seperti itu. Jadi yang pertama kita untuk mencari Kc,
menggunakan rumus yang tadi telah dijelaskan pada materi pertama, yaitu konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Di sini yang berperan sebagai produk adalah NO2. Maka NO2 dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 2 dipangkatkan 2 dibagi dengan NO dipangkatkan koefisiennya 2 dan O2 dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 1. Sama dengan, nah untuk mencari nilai NO2 maka kita perlu mencari dengan rumus molaritas yaitu N per V. Di sini telah diketahui jumlah mol pada masing-masing senyawa yaitu NO, O2 dan O2 berturut-turut yaitu 2 mol, 1 mol, dan 2 mol. Maka kita bisa mencari nilai molaritas dari masing-masing senyawa tersebut dengan cara membagi mol dengan volume. Di sini volumenya telah diketahui yaitu 1 liter. Baik, yang pertama yaitu NO2. NO2 memiliki mol 2 mol dibagi dengan 1 maka hasilnya 2. Untuk NO lagi sama, hasilnya 2 dibagi 1 sama dengan 2. Dan untuk O2, nilai molnya adalah 1, dibagi dengan volumenya 1, menghasilkan 1. Maka kita bisa mengetahui nilai dari Qc yaitu 1. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai Qc, kita tinggal membandingkan nilai Qc dengan Kc untuk mendapatkan ke arah mana sih reaksi itu akan berlangsung, seperti itu. Maka di sini telah saya buat Qc berbandingan dengan Kc, ternyata nilai Qc-nya 1 dan Kc telah diketahui pada soal yaitu 0,8. Nah, dapat diketahui maka Qc lebih besar daripada Kc. Nah, kita bisa lihat pada slide kedua, Qc lebih besar daripada Kc, akibatnya reaksi cenderung ke arah reaktan atau ke arah kiri. Maka untuk jawaban soal ini, maka si reaksi itu akan berlangsung ke arah kiri atau ke arah pereaksi. Seperti itu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Yang pertama itu adalah perubahan konsentrasi. Apabila konsentrasi pereaksi atau produk reaksi berubah, maka kesetimbangan akan bergeser untuk mengurangi pengaruh perubahan konsentrasi yang terjadi sampai diperoleh kesetimbangan yang baru. Terdapat dua cara untuk mengubah konsentrasi zat. Terdapat dua cara ya. Yang pertama yaitu menaikkan atau menurunkan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi, dan yang kedua itu dengan cara pengenceran. Selanjutnya yang mempengaruhi adalah perubahan suhu. Perubahan suhu berpengaruh pada kesetimbangan eksoterm dan endotherm. Kenaikan suhu mengakibatkan kesetimbangan bergeser ke arah endotherm, sebaliknya penurunan suhu akan mengakibatkan kesetimbangan bergeser ke arah eksoterm. Nah, perubahan suhu ini terkait dengan pelepasan atau penyerapan kalor. Pada reaksi kesetimbangan, apabila reaksi ke kanan atau menyerap kalor, maka reaksi ke kiri akan melepas kalor. Demikian pula sebaliknya. Berdasarkan asas Lee-Chatelier, apabila suhu reaksi dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang menyerap kalor. Dan apabila suhu reaksi diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang melepas kalor atau reaksi eksoterm, seperti itu. Untuk yang ketiga, perubahan tekanan dan volume. Di pengaruh tekanan berkebalikan dengan pengaruh volume. Apabila tekanan diperbesar, maka volume akan mengecil dan kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil, maka volume akan memperbesar dan kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang jumlah koefisiennya lebih besar. Dan selanjutnya untuk katalis.
Katalis merupakan zat yang ditambahkan ke dalam larutan untuk mempercepat laju reaksi. Penambahan katalis tidak akan mempengaruhi kesetimbangan. Hal ini karena katalis hanya mempercepat tercapainya kesetimbangan. Di sini saya kenapa menulis katalis dan warnanya dibedain karena pada beberapa sumber saya melihat bahwa masih ada sumber yang menyatat bahwa katalis merupakan faktor pengaruh untuk kesetimbangan. Maka dari itu di sini saya akan membawa katalis, tapi dengan catatan bahwa katalis tersebut tidak mempengaruhi, tapi katalis ditambahkan untuk mempercepat laju reaksi agar teman-teman sekalian tidak terkecoh dengan sumber-sumber di internet seperti itu. Selanjutnya adalah aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Di sini saya mengambil ada 3 sampel aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Sebenarnya ada banyak sekali, lebih dari 3 ada banyak. Namun di sini saya hanya membahas 3, yaitu pembuatan amonia atau NH3, pembuatan asam sulfat, dan pembuatan gas klor atau Cl2. Pembuatan amonia dilakukan dengan cara mereaksikan gas nitrogen dan hidrogen. Nah, amonia merupakan gas tidak berwarna, mudah larut di dalam air, berbau khas, dan merupakan senyawa nitrogen yang sangat penting. Amonia banyak digunakan sebagai pelarut, bahan peledak, dan bahan obat-obatan. Amonia dibuat dengan cara mereaksikan gas nitrogen, seperti senyawa yang telah saya tuliskan di sini, reaksi yang telah saya tuliskan, dengan gas hidrogen. Proses pembuatan amonia pertama kali dilakukan oleh Fritz Haber dan Carl Bosch. Oleh karena itu, pembuatan amonia dikenal dengan proses Haber-Bosch. Nah, jadi seperti itu sejarahnya. Untuk yang kedua yaitu pembuatan asam sulfat. Yang kedua, pembuatan asam sulfat dilakukan melalui proses kontak, cara dengan membakar belerang murni di udara agar terbentuk gas SO2. Di sini ada beberapa kegunaan asam sulfat yang akan saya jelaskan, antara lain yang pertama yaitu sebagai bahan dasar pada industri cat, plastik, aki, tekstil, dan bahan peledak. Yang kedua, digunakan pada proses pemurnian minyak tanah. Dan yang ketiga, sebagai bahan dasar pupuk amonium, sulfat, dan asam fosfat. Yang keempat, untuk menghilangkan karat besi. Dan yang terakhir, untuk membuat zat warna. Dan aplikasi yang ketiga yaitu pembuatan gas klor Cl2. Pembuatan gas klor ini dilakukan dengan proses Deacon. Caranya dengan mengoksidasi gas asam klorida dengan oksigen di udara. Seperti ini persamaan reaksinya. Nah, reaksi ini dapat dipercepat dengan katalis CuCl2. Selain dengan katalis, reaksi dapat dipercepat dengan mengatur suhu optimal reaksi, yaitu sekitar 430 derajat dan tekanan 200 atm. Hal ini karena reaksi kesetimbangan tersebut berlangsung secara eksoterm. Mungkin sampai situ saja materi yang ingin saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.